Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Syekhuna Khalil lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna serta ijazah. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh keberdayaan, suluh kebenaran, suluh kemerdekaan, dan suluh keberanian. Kemudian tongkat Syekhuna Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1926 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka memancarlah cahaya ahli sunnah wal jamaah di bumi Nusantara Indonesia. Kenapa bintang jumlahnya banyak, tapi yang 9 terang sekali? Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Kegelapan di alam penjajahan mulai disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Kemudian catatlah dengan tinta madu sari cempaka, setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan kemerdekaan. Tongkat Syekhuna Khalil tegak kembali menjelma fatwa resolusi jihad yang dicanangkan Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa angkat senjata mengusir penjajah adalah wajib hukumnya, dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, mereka syahid di jalan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ketika Belanda menyerang Surabaya, kaum santri, tentara keamanan rakyat, para buruh, tukang beca, penjual sate, para petani, semua menyerbu ke medan perang untuk mengusir penjajah Belanda si angkara murka. Surabaya banjir darah, Surabaya banjir darah, Surabaya banjir darah. Dengan fatwa resolusi jihad, peluru musuh menjadi kecil, mitraliur menjadi kecil, tank-tank dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Itulah hari sakti 10 November yang kemudian menjadi hari pahlawan. Surabaya menjadi kota pahlawan. Malam ini mari kita menyongsong 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita sujudkan dahi ke bumi, kita sujudkan hati kepada Ilahi. Kita kenang jasa Syekhuna Khalil, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan semua pahlawan yang harum namanya
karena berjasa kepada tanah air. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, benih-benih ketakwaan, kesuburan, kemakmuran, kerja keras, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah.